Di sini saya akan menjelaskan tokoh kedua, yaitu Joseph Wolf, yang lahir pada tahun 1915 dan wafat pada 1997, dan lahir di Johannesburg, Afrika Selatan. Pendidikannya belajar kedokteran di University of Witwatersrand. Ia menjadi pelapor terapi pelaku, behavior terapi, dan tokoh penting dalam sejarah psikologi klinis. Pengalaman penting mengenai veteran Perang Dunia II yang menderita War neurosis, sekarang dikenal sebagai PTSD. Konteks pemikiran dan perannya mengenai behaviorisme berasal dari John B. Weston. Beliau memiliki pandangan bahwa psikologi klinis Freudian tidaklah efektif. Di sini saya akan menjelaskan kontribusi dalam psikologi. Yang pertama, reciprocal intervention, hambatan timbal balik. Konsepnya kunci: if someone relax, the connect also be continuous. Walaupun melatih pasien mengganti kecemasan dengan relaksi otot dalam sebagai respon berlawanan terhadap ketegangan. Yang kedua, sistematis sistematis, teknik menghadapi pasien secara bertahan pada sumber ketakutan sambil mempertahankan keadaan rileks. Pernyataan kunci: stop imagining the skin and relax. Terus yang ketiga, yaitu terapi berlaku berbasis bukti. Menekankan pengobatan gejala saat ini, bukan analisis masa lalu dengan hasil yang cepat tertukar. Karya utamanya ketiga, terapi berlaku yang berbasis bukti, fokus pada gejala dan pelaku saat ini, bukti analisis masa lalu membawa hasil yang cepat dan tertukar. Maka dapat disimpulkan pernyataan dalam perkembangan psikologi diantaranya adalah membuktikan behavior terapi sebagai alternatif psikologi klinis. Tekniknya masih digunakan untuk mengobati fobia dan gangguan kecemasan. Selanjutnya ada tokoh dari behaviorism, B.F. Skinner. Bertha Frederick Skinner atau dikenal sebagai B.F. Skinner lahir pada 20 Maret 1904 di Amerika Serikat dan meninggal pada 18 Agustus 1990 di Cambridge. Dia dibesarkan dalam keluarga sederhana. Sejak kecil, Skinner dikenal sangat penasaran terhadap perilaku manusia dan hewan, serta gemar melakukan percobaan sederhana di rumah. Awalnya, Skinner menempuh pendidikan di bidang sastra Inggris di Hamilton College dan bercita-cita menjadi penulis. Namun, setelah membaca karya John B. Watson dan Ivan Pavlov, pandangannya berubah. Ia mulai tertarik untuk memahami perilaku manusia dari sudut pandang ilmiah. Minat tersebut membuatnya melanjutkan studi psikologi di Harvard University, di mana ia kemudian menjadi dosen dan peneliti hingga akhir hayatnya. Skinner dikenal sebagai tokoh utama dalam aliran behavior. Kontribusi utamanya dalam bidang psikologi, Skinner mengembangkan teori yang sangat berpengaruh, yaitu operant conditioning, yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat diperkuat atau dilemahkan berdasarkan konsekuensi yang mengikutinya. Ia memperkenalkan dua jenis penguatan, ada penguatan positif yang memberikan menyenangkan setelah perilaku, dan penguatan negatif menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Untuk meneliti hal ini, Skinner menciptakan alat eksperimen yang dikenal sebagai Skinner Box, tempat ia mengamati perilaku hewan seperti tikus dan burung merpati dalam respon hadiah atau hukuman. Melalui penelitian ini, ia menunjukkan bahwa pola perilaku dapat dibentuk dan diubah secara sistematis, yang kemudian melahirkan pendekatan modifikasi perilaku atau behavior modification. Banyak digunakan dalam pendidikan, terapi perilaku, dan pelatihan. Karya utama Skinner, yang pertama ada The Behavior of Organism, 1938, karya awal yang menjelaskan teori operant conditioning. Yang kedua ada Walden 2, 1948, novel menggambarkan masyarakat ideal berbasis prinsip penguatan perilaku. Ketiga ada Science and Human Behavior, 1953, membahas penerapan teori perilaku dalam kehidupan manusia sehari-hari. Keempat ada Beyond Freedom and Dignity, 1971, buku yang menegaskan bahwa kebebasan dan martabat manusia hanyalah ilusi karena perilaku dikendalikan oleh lingkungan. Jing Yang Kuo adalah psikolog Tiongkok Amerika yang dikenal karena pandangannya bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman, serta menolak teori naluri sebagai penjelasan utama perilaku. Ia melakukan banyak studi eksperimental terkait perkembangan dan belajar mempromosikan pendekatan ilmiah pada psikologi, perkembangan, dan behaviorisme. Kuo juga memberikan kritik terhadap pandangan behavior yang kurang menekankan peran lingkungan secara penuh, sehingga menegaskan pentingnya interaksi antar faktor genetis dan lingkungan dalam perkembangan perilaku. Pendekatannya memberi sumbangan penting pada psikologi perkembangan modern. Kontribusi utama Jing Yang Kuo dalam psikologi
adalah kritiknya terhadap teori insting yang dominan pada awal abad ke-20 dan pendiriannya pada pendekatan anti-insting yang menekankan peran lingkungan dan pengalaman dalam perkembangan perilaku. Ia adalah pelopor dalam studi perkembangan perilaku prenatal dan epigenetik perilaku yang menekankan interaksi antar faktor genetik dan lingkungan dalam membentuk perilaku. Kuo juga berkontribusi besar dalam psikologi komparatif dan perkembangan, serta mempromosikan metode ilmiah eksperimental dalam penelitian psikologi, membantu menggeser pandangan psikologi dari determinisme biologis ke peran kuat dari lingkungan dalam perkembangan manusia dan hewan. Karya utama Zheng Yangguo. Karya-karya Zheng Yangguo menegaskan peran besar lingkungan dan pengalaman dalam membentuk perilaku, berkontribusi signifikan pada psikologi perkembangan dan behavior. Yang pertama, ada artikel penting di tahun 1921 yang berjudul Giving Up Instinct in Psychology yang menandai perubahan pandangan tentang naluri. Ada buku kedua di tahun 1967 yang berjudul The Dynamics of Behavior in Development yang membahas teori pembentukan perilaku berdasarkan interaksi genetik dan lingkungan. Karya-karya yang menekankan pentingnya studi eksperimental pada perilaku dan perkembangan serta kritik terhadap pandangan deterministik naluri kontribusinya dalam psikologi komparatif dan perkembangan yang mempengaruhi psikolog modern. Perkenalkan, nama saya Faiza Hanbah Sakran dengan NIM 0603525016. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh Carl Lashley. Nama lengkapnya Carl Spencer Lashley. Lahir pada 7 Juni 1890 di Davis, Virginia Barat, Amerika. Wafat pada 7 Agustus 1958. Carl Lashley adalah seorang ahli fisiologi sekaligus psikolog Amerika. Tertarik pada apa yang terjadi secara fisik di otak selama proses pembelajaran. Pavlan dan ahli perilaku lainnya berpendapat bahwa pengkondisian menyebabkan perubahan kimiawi atau elektrik di otak, dan Lashley ingin menunjukkan dengan tepat apa saja perubahan tersebut. Secara khusus, Lashley ingin menemukan jejak memori atau engram dalam tempat spesifik di otak yang bertanggung jawab atas memori. Selanjutnya ada kontribusinya dalam bidang psikologi. Seperti banyak ahli perilaku lainnya, ia menggunakan tikus di dalam labirin sebagai dasar eksperimen pembelajaran. Pertama, tikus-tikus belajar menemukan jalan mereka melalui labirin untuk mendapatkan hadiah makanan. Kemudian, Lashley melakukan operasi pada tikus-tikus tersebut untuk mengangkat bagian-bagian korteks cerebral yang spesifik namun berbeda dari masing-masing tikus. Setelah itu, tikus-tikus tersebut ditempatkan kembali di labirin untuk menguji daya ingat dan kemampuan belajar mereka. Lashley menemukan bahwa terlepas dari bagian otak mana yang ia hilangkan, ingatan tikus akan tugas tersebut tetap ada. Pembelajaran dan retensi mereka terhadap tugas-tugas baru terganggu, tetapi tingkat gangguan bergantung pada tingkat kerusakan, bukan lokasinya. Ia sampai pada kesimpulan bahwa jejak ingatan tidak terlokalisasi di satu tempat tertentu, tetapi terdistribusi secara merata di seluruh korteks cerebral. Oleh karena itu, bagian otak sama pentingnya atau ekuipotensial. Puluhan tahun kemudian, ia mengatakan bahwa eksperimen ini telah membuatnya terkadang merasa bahwa kesimpulan yang diperlukan adalah pembelajaran itu tidak mungkin. Yang selanjutnya ada karya utama dari Carl Lashley. Karyanya yang paling terkenal diwujudkan dalam beberapa publikasi utama dan konsep ilmiah. Di antaranya, yang pertama ada Humming and Related Activities of Birds, sebuah monografi awal yang ditulis bersama John B. Watson yang meneliti aktivitas navigasi dan terkait pada burung. Yang kedua ada Study of Cerebral Function in Learning atau studi fungsi otak dalam pembelajaran pada tahun 1943 yang diterbitkan dalam Journal of Comparative Neurology. Yang ketiga ada In Search of Engram atau mencari engram pada tahun 1950, sebuah kontribusi penting dalam Symposium Society of Experimental Biology. Yang keempat ada buku Brain Mechanism and Intelligence, a Quantitative Study of Injuries to the Brain pada tahun 1929. Salah satu buku utamanya yang merangkum hasil penelitian ekstensifnya tentang hubungan antara kerusakan otak dan kemampuan belajar tikus.